Nah, tapi menarik nih, setahu Abi ya, yang udah kenal sama Kang Canun, beliau itu agak bingung nih, berani ngambil keputusan nikah. Oke lah kalau Maisha. Tapi kan Kang Canun pernah mempertanyakan Tuhan, gak percaya sama agama, gak percaya sama, ya bisa bilang maaf ya kasarnya ateis. Kok mau nikah? Bukankah nikah itu adalah bukti keimanan bahwa Allah yang ngatur rezeki, bahwa Allah nanti yang akan mempertemukan, Allah yang akan memisahkan, Allah yang akan menjaga. Nah, orang sama Allahnya aja nggak percaya, gimana tuh cerita ateisnya? Ini menarik nih buat anak-anak sekarang banyak yang ngeraguin Tuhan loh. Iya betul. Banyak yang agnostik. Iya. Betul. Saya bisa merasakan, memahami, memaklumi itu. Iya. Karena dulu kan saya ateis itu dari kelas 5 SD kurang lebih. Tuh. 5 SD? Kelas 5 SD. Ya Allah. Maksudnya gimana? Ragu apa enggak? Sebenarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini cerita UFK edisi spesial. Ruangannya berbeda dengan ruangan biasa. Karena apa coba? Karena tamunya nggak biasa. Langsung Makanya aja ini kita Kang ngobrol. Canun sama Teh Puhu datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini spesial loh, ruang tamu di Cinta Quran dijadiin tamu spesial untuk nyambut spesial di cerita UFK spesial. Alhamdulillah. Teh Puhu, ya Allah apa kabar Kang Canun? Alhamdulillah. Sehat ya? Kabar baik banget. Gimana caranya dari mulai segini jadi segini? Aduh. Body shaming. Karena dulu Abi kenal banget. Betul. Canun foto kurusnya ada. Iya. 2014 ya Ustaz? Iya, gini. Sama kayak Umi gini juga. Terus maksudnya sekarang apa? tetap gini. Waduh. Tapi dilihatnya dari Dari Monas. pakai sedotan pula nengoknya. Alhamdulillah ya. Senang banget hari Dari ini bisa Bandung. ketemu sama Kang Canun sama Teh Puhu dari Iya. Bandung jauh-jauh ke sini. Jauh-jauh ke sini. Untuk ngobrol sama kita. Sharing-sharing. Makasih banyak. Sama-sama. Iya. Bayangin dari tahun berapa ya Twitter ya? 2013. 14 kayaknya kita ketemu 2014. di Kalimantan ya. Iya tuh. Iya, Masya Allah. Ya Allah iya ya. Iya. 2014 sekarang 2000 25. berarti Ada fotonya 11 tahunan. 11 tahun. Iya, makanya puluhan tahun kenal. Belasan tahun udah kenal sama Iya. dari zaman Twitter ya? Dan Twitter, Iya. nge-tweet gitu. Buku apa dulu pertama ditulis? Menikah itu Menikah itu mudah. Menikah itu mudah. 2000. Itu 12. nulis buku itu waktu itu dalam rangka apa? Jadi gimana, Mi? Mau dong Iya. saya cerita? itu dalam rangka untuk mengejar restu orang tua. Oh? Jadi saat itu kan nggak dibolehin tuh buat Nikah. nikah. Nah, Soalnya kan Kang Canun usia 21 tahun saat itu. Masih Baru- kuliah? Masih kuliah, baru Kedokteran. beres skripsi. Tapi Belum belum malah. wisuda kan. Oh, tapi masih proses, belum Iya. ngerjain. Nah, terus kalau saya udah lulus kebidanan kan, lagi Oh, kerja iya. di klinik gitu, Mu. Nah, karena masih dianggap muda saat itu ketika propose sama orang tua disuruh pacaran dulu tuh. Hah? Orang tua nyuruh pacaran? Iya, Karena kan memang Gimana kami memang belum paham lah orang tua. Oh. Kami Iya. dan orang tua Oh. sama-sama belum paham. Jadi kami Maksudnya tuh jangan serius nikah dulu lah, udah iya, pacaran. Iya, dulu. pacaran jadi dulu aja. kami juga baru hijrah lah ibaratnya kayak gitu. iya. Oh. Memang Nah. latar belakang kami seperti itu. Nah, jadi saat itu ya udah deh kita coba deh tuangkan apa sih prinsip-prinsip pernikahan yang kita tahu kayak Oh. gitu. Nah, dalam waktu itu bentuknya kayak makalah, Mu, kayak bikin skripsi gitu. Iya, sampai kayak persiapan mental, persiapan finansial, spiritual yang kita tuangkan yang kita tahu aja saat itu. Terus kemudian akhirnya di print kayak makalah kayak skripsi aja. Dikasih lah sama orang tua kami keduanya gitu. Dan ternyata keempatnya Iya. ya. Dan ternyata beneran dibaca sama mereka. Responnya Responnya dari ACC. situ ACC. ACC untuk Nikah. Ya, yang bikin saya penasaran, Kang Hmm. Canun, maaf ya Bi, Umi nanya lagi. Kok berani sih? Maksudnya gini, belum belum tamat selesai kuliah, kuliah. Ya. kerjaan belum Nggak ada. pasti, ngelamar anak orang, mau ngidupin pakai apa, Bang? Pakai apa ya? Soalnya gini, anak-anak muda sekarang Iya. pada takut Takut tahu, mereka. pada takut nikah karena itu. Karena nggak ada pemasukan, Iya, oke, nggak ada betul. jaminan. Coba kasih tahu nih dulu anak-anak muda ini kenapa seberani ini? Mm-mm. Dibilang Berani apa nekat? Nekat lebih tempatnya ya. Tipis bedanya. dulu tuh Iya. dari dulu tuh kayaknya ingat ya bahwa yang namanya berani itu kondisi ketika kita takut tapi kita terus melangkah. Melangkah. Ya. Nah, jadi menurutku sih waktu dulu itu apakah ada kekhawatiran? Jelas ada. Ada. Apalagi kan mikirin, aduh ini gimana ya, nafkah dari mana, kan itu sangat-sangat normal. Tapi kebetulan pada saat itu tuh saya juga ada think tank, teman-teman think tank kan, kita ngobrol. Kebetulan juga dulu kan ada satu tuh teman saya yang
kita ngobrol tuh kenapa nikah. Jadi kalau sama beliau tuh ngomongin nikah tuh ya nikah tuh harusnya bikin produktif loh, misalnya kayak gitu. Nah, dan ternyata dari situ tuh juga saya ngerasain juga bahwa ternyata kan diingat banget tuh dulu di koran pada saat itu tuh ada bagian yang kampus, bagian untuk anak-anak mahasiswa di koran Pikiran Rakyat pada saat itu tuh, ketika saya buka tuh dia pernah satu hari ngebahas tentang nikah muda di kalangan mahasiswa. Jadi waktu saya baca di situ artikelnya tuh menarik banget. Ada yang menantang diri untuk jadi jualan, ada yang menantang diri untuk jadi gimana. Intinya adalah yang mereka rasakan ketika mereka mencoba buat menikah, mereka pasti bakal mikir kan, responsibility-nya naik. Sehingga yang diajarkan itu ternyata dari situ saya dapat pemahaman bahwa kalau misalkan nikah muda itu nggak apa-apa, nggak punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Iya. Oh, tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Berupaya gimana caranya. Nah, makanya kan dulu alhamdulillahnya 2011 itu ketemu sama Kang Hari. Nah, Kang Hari itu datang ke kampus saya pada saat itu. Ngisi training, dan saya deketin. Saya ngobrol sama Kang Hari. Kang, pengen belajar mau jadi kayak Akang juga dong, kayak ngisi training gitu gimana? Kayaknya saya nggak mau jadi dokter, dia udah bilang gitu. Itu selalu. Saya udah bilang gitu. Nah, jadi ya udah, saya dari situlah ikut sama Kang Hari gitu. Kalau misalkan beliau buka public seminar, coba bantu jualin. Nah, dari situ kan ini ya, buat saya pribadi pada saat itu adalah pelajaran pertama saya tentang jualan. Oh, ternyata jualan seminar dapat kayak gini. Yang saya dulu seminar harga 50.000 aja buat saya itu mahal dan apa-apaan sih? Ngapain? Iya, dulu kayak gitu. Iya. Nah, tapi setelah misalkan udah belajar kayak gitu, dapetin itu, oh ternyata maksudnya kayak gini ya, ternyata belajar buat ilmu tuh, dan ternyata dapat ini juga, dapat dapat pemasukan juga dari situ. Nah, tapi menarik nih, setahu Abi ya, yang udah kenal sama Kang Canun, beliau itu agak bingung nih, berani ngambil keputusan nikah. Oke lah kalau Maisha. Tapi kan Kang Canun pernah mempertanyakan Tuhan, nggak percaya sama agama, nggak percaya ya bisa bilang maaf ya kasarnya ateis. Kok mau nikah? Bukankah nikah itu adalah bukti keimanan bahwa Allah yang ngatur rezeki, bahwa Allah nanti yang akan mempertemukan, Allah yang akan memisahkan, Allah yang akan menjaga. Nah, orang sama Allahnya aja nggak percaya, gimana tuh cerita ateisnya? Ini menarik nih buat anak-anak sekarang, banyak yang ngeraguin Tuhan loh. Iya, betul. Banyak yang agnostik. Betul. Saya bisa merasakan, memaklumi itu. Iya. Karena dulu kan saya ateis itu dari kelas 5 SD kurang lebih. Tuh kan. 5 SD. Kelas 5 SD. Ya Allah. Maksudnya gimana? Ragu apa enggak? Sebenarnya gini. Tepatnya saya nggak ngerti aja. Jadi dulu tuh orang tua juga ngajar memfasilitasi ya untuk ngaji gitu. Jadi saya dari kondisi kelas 5 SD itu sudah hatam Quran. Iya. Dan sholat juga sudah bisa. Nah, suatu hari di SD pada saat itu, teman-teman kami yang muslim itu punya project. Ada salah satu teman kami yang non-muslim, mau nggak kita ajarkan teman kita itu kalimat syahadat? Ya. Proyeknya itu. Yang non-muslim ini. Iya, non-muslimnya juga mau diajarin. Ya udah, karena sama-sama mau, kita ajarin. Awal-awal saya ingat banget tuh, awal-awal ngomong asyhadu tuh asadu kan. Mahrojul hurufnya belum. 1 minggu mahrojul hurufnya jadi lancar. Iya. Dia jadi bisa kalimat syahadat. Teman saya ini, si non-muslim ini. Dan yang jadi pertanyaan kan, kok nggak ada perubahan ya? Padahal dia udah syahadat. Iya. Dan saya jadi perhatikan juga pada saat itu kan dulu sekolah tuh catur ulang. Iya. Nah, ujian catur ulang itu jadi ada ujian-ujian sahabat-sahabat kami yang non-muslim mau tidak mau perlu latihan. Di dalam mobil jemputan. Jadi saya perhatikan bagaimana ibadah mereka, kan saya penasaran juga ya. Oh, kalau ibadah mereka adalah nyanyian, saya hafal lagunya sampai sekarang. Apa sih bedanya ini semua? Jangan-jangan mereka diajarin syahadat bisa, diajarin sholat jangan-jangan bisa. Saya melihat aja hafal lirik lagunya sampai sekarang. Itu hafal. Nah, ini apa beda ini semua ya? Kayaknya nggak penting deh gitu. Jadi dari situ saya merasa bahwa mereka juga sama-sama sehat, nggak ada bedanya macam-macam. Buat saya, otak saya masih kecil dulu, ya nggak ada beda. Udahlah, paling sholat hanya kalau disuruh aja, atau kalau lagi rame-rame aja. Selebihnya saya merasa tidak penting. Nah, terus karena pada saat itu tuh dulu kan saya SD itu adalah tipe anak yang rankingnya ranking 1, meskipun ngegame terus-terusan.
Ngegame aja ranking 1. Walaupun ada nada kesombongan di Iya, dalam waduh, narasinya iya. ya, tapi ini fakta Ngegame aja kita mau ranking gimana? 1. Abi udah belajar aja. Abi udah tetap nggak ranking ya. Belajar kalkulus tetap D. Ya Tetap D. Allah. Matematika dasar D lagi. Ya Allah. Jadi terus gimana? Yang saya agak kaget Nah. sambil main game, saya dapat insight ketuhanan pertama kali dari video game. Gimana itu? Nah, itu dia. Video game yang saya mainin pada saat itu adalah video game dari Jepang. Namanya Final Fantasy. Ya. Oh, iya. Nah, jadi kalau sekarang akhirnya saya paham game-game Jepang, komik-komik Jepang, dan bahkan ya sesuatu yang sifatnya action fantasi biasanya kan karena dia lawan kekuatan ya, ada sihir-sihir dan ada macam-macam. Nanti itu kekuatan musuh tuh bakal makin lama makin kuat Tinggi, biar makin makin hebat. rame ya. Iya. Nah, jadi nanti bakal ada musuh atau sosok yang sifatnya dia menciptakan alam semesta. Oh. Teologis banget. Teologis. Oh. Jadi sambil saya main game itu, nggak tahu kenapa ini yang saya rasakan maha baiknya Allah adalah kok mau-maunya Allah kepada seorang bocah ingusan yang benar-benar cuma main game, tiba-tiba jadi sambil kepikiran nih kalau di dunia game ini alam semesta terbentuknya seperti demikian. Iya. Yang itu membuat saya jadi penasaran kalau di dunia game adalah seperti ini, Iya. bagaimana realitas alam raya sesungguhnya? Yang lebih Sehingga- kompleks. Iya. Sehingga saya dari dunia game SMP, SMA itu saya jadi seneng sama sains. Oh. Dari situ karena rasa penasaran luar biasa. Kimia, fisika, biologi buat saya itu saya nikmatin aja. Dilahap banget Seru. ya. Bahkan fisika perkuliahan pun saya nikmati. Hmm. Karena saya entah kenapa mulai merasa nih bentar. Hmm. Jantung saya berdetak terus-terusan nggak bisa saya gerakin Iya. ya. Nggak Dan saya dikontrol. bayangin ini miliaran manusia berdetak terus-terusan. Gimana ngaturnya? Harus ada yang ngatur. Harus ada sesuatu yang mengatur. Sesuatu yang ngatur ini siapa ya? Apakah ini Allah? Jadi Allah yang dulu saya kenal, tidak saya kenali tepatnya ya. Allah yang dulu tidak saya kenali dari TK atau SD yang saya mungkin bayanginnya apa ya? Mungkin alam semesta tercipta dan kemudian kayaknya istirahat, tidur dan tidak ngapa-ngapain soal itu. Kok dalam tanda petik ini Allah nih keren banget nih. Kesibukannya sedemikian luar biasa. Itu baru jantung. Jadi setiap saya belajar tentang misalkan mikrobiologi, oh ternyata di ada tangan sel kita tubuh. ada sel tubuh, Ada sel ada tubuh. mikroba. Mikroba. Jangan-jangan bisa jadi nggak ya makhluk-makhluk bersel satu yang ada di tangan ini, inilah nanti yang akan menjadi saksi di hari akhir nanti tentang apa yang kita lakukan, terutama dalam kesendirian. Saya jadi kayak gitu. Iya. Oh ternyata belajar fisika, belajar atom. Oh ternyata baru tahu belajar atom di Al-Quran ada loh zarroh istilahnya kayak gitu ya. Azariyat, zarroh. Wow. Nah, saya tuh jadi terkagum-kagum bahwa ternyata belajar IPA buat saya saat itu adalah belajar tentang bagaimana cara Allah merawat alam raya semesta ini secara keseluruhan. Itu seperti itu. Sambil karena memang dari awal sifatnya kurius dan ada awalnya dari ateis kan ya. Iya. Pada saat itu saya trauma sama sosok-sosok beragama. Kenapa trauma? Ya biasa kalau misalkan pertanyaannya kan suka pertanyaan aneh-aneh ala ateis dan tidak semuanya siap. Iya. Sering dipatahin gitu lah. Sering dipatahkan. Iya. Misalkan dulu gini, apa namanya? Saya tuh nanya apa ya? Pokoknya jawabannya gini lah. Saya lupa pertanyaannya apa. Tapi di kadang-kadang jawabannya gini. Udah beriman aja, nggak usah ditanya-tanya kayak gini. Saya justru pernah tantang balik. Kalau misalkan cara beriman kita kayak gini, apa bedanya sama cara beriman agama lain yang juga menganggap hal yang sama? Iya. Nggak penting gitu. Saya justru gongnya itu ketika saya belajar fisika, saya menemukan Allah di situ. Jadi ketika belajar fisika itu saya ingat banget tuh kelas 1 SMA itu belajar tentang ada dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Oh iya. Intinya mah dia jago fisika soalnya. Oh, Kalau saya gitu? nggak, fisika, matematika, Asing. dan IPK-nya 3,95. Enggak. Dan dia sidang aja dapat A. Jangan gitu. Masya Allah. Kalau saya kerjaannya menyidang yang sidang. Luar biasa. Nah, itu apa kaitannya dengan konsep Kedokteran. ketuhanan? Nah, ini yang jadi menarik. Ketika bicara apa sih benda terbesar di alam raya semesta ini, ternyata si alam raya semestanya itu sendiri. Iya. Nah, tapi ternyata si alam raya semestanya itu sendiri, andaikan dia sebuah bola, dia itu masuk ke dalam sebuah wadah. Iya. Wadahnya namanya dimensi ruang. Iya. Gatalnya saya pada saat itu adalah, kalau gitu, Tuhan itu, dia masuk ke dalam tas, Ruang. ke dalam Iya. dimensi ruang, atau saking
tanda petik besarnya Tuhan ini, dia nggak muat di sini. Iya. Atau dalam tanda petik, ini yang tidak bisa saya gambarkan, tapi ini hanya analogi aja ya. Iya. Jangan-jangan si tas ini yang dalam tanda petik berada di dalam Tuhan itu sendiri. Iya, iya, Sehingga iya, Tuhan iya. itu meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi pada saat itu saya belajar, oh kalau kayak gitu, segala sesuatu yang masuk ke dalam tas, segala sesuatu yang masuk dalam dimensi ruang, Iya. segala sesuatu yang bertempat tidak layak menjadi Tuhan. Keren banget sih anak SMA kelas 1 udah mikirnya kayak gitu. Perasaan Iya, iya. dulu kalau kita Berarti belajar fisika gitu doang. Berarti sebenarnya bukan ateis, lebih kepada agnostik. Oh Iya. gitu ya? Tuhan percaya Iya. ada Tuhan. Tapi- Cuma saya nggak trust sama agama atau mungkin orang-orang yang beragama ya, lebih kepada itu mungkin. Apa Awalnya yang kan dirasakan? dari SD kan awalnya bisa jadi iya, ateis malah tadi. nggak percaya Tuhan malah Nggak di percaya. awalnya. Tapi Gitu. pelan-pelan Pelan-pelan. akhirnya menemukan oh Tuhan itu Betul. memang harus ada. Sampai-sampai saya punya satu rasa penasaran terbesar. Apa itu ruh? Makanya saya mau masuk ke kedokteran. Karena pengen tahu ruh Iya. itu ada di mana. Pengen jadi kardiologis tadinya, pengen jadi Karena spesialis mengira. jantung. Karena mengira kayaknya ada ruh deh di balik Di jantung. jantung. Iya. Ingat banget saya tahun pertama saya cosplay. Ngebelik jantung. Bukan cosplay ala-ala kardiologis gitu ceritanya Oh. gitu. Tapi ketika dijalani perkuliahan, saya ternyata nyambungnya, connect-nya cuman sama ilmu basic science-nya aja. Kalau untuk prakteknya, aduh saya bingung nih kayaknya bukan saya banget. Oh. Nah, SMA udah mulai menemukan oh ini Tuhan itu ada. Ada. Tapi sampai kemudian ke Allah dan ke Uh-uh. Islamnya, Gitu. Iya, prosesnya Kedokteran. itu. Iya. Jadi kan tadi belajar fisika seperti tadi, ini Ah. berarti zat yang layak dituhankan itu yang tidak bisa masuk ke dalam dimensi ruang. Iya, iya. Berarti di situ saya pelajari apa agama-agama lain. Oh kalau ada dewa-dewi gini dia bertempat, Iya. nggak bagus. Hmm. Ada ini oh dia di pertama dia nggak masuk. Berarti itu kan Hmm. sambil dalam proses ya. Mm-mm. Dan itu tuh setiap pembelajaran IPA terutama pada saat itu tuh bikin saya terkagum-kagum pada saat itu. Kok bisa dulu kalau waktu belajar biologi tentang keanekaragaman hayati, kan di bahasa biologi disebutnya ada kingdom. Iya. Kingdom tuh kerajaan. Jadi ada kerajaan hewan, kerajaan bersel satu, kerajaan apa. Yang saya luar biasa tuh waktu SMA kan suka diulang-ulang tiap hari Jumat hafalan Asmaul Husna. Saya lihat aja beberapa artinya. Saya terpatok sama Al-Malikul Mulki. Penguasa banyak kerajaan. Kingdom di biologi, kingdom hewan Iya, biologi. iya. Wah, ini janjian ada maksudnya ini enggak ya? Gitu. Jadi belajar biologi sama Asmaul Husna teh saya jadi merasa tersambung sama itu. Tapi saya pada saat itu tidak berani untuk berkata sama siapa-siapa. Gitu. Dan rasa penasaran saya itulah yang memunculkan bentar ini ruh itu apa? Makanya saya benar-benar gatal. Dulu tuh pilihan pertama saya kedokteran, pilihan kedua psikologi. Karena penasaran besar sama itu. Jadi ini ceritanya yang satu dokter, satu bidan. Cocok ini. Iya. Yang satu ngurusin kelahiran, yang satu ngurusin tentang struktur tubuh manusia, anatomi dan yang lain. Nah, terus akhirnya sekarang melahirkan 200 buku lebih. 200 buku lebih. Jadi anaknya banyak. Itu Yang 200 sebagian besarnya nggak ada kaitannya dengan kedokteran dan ada kebidanan. sekitar sekian ratus naskah lagi yang mesti ketahan. Wow. Ngeri nih, ini ngeri makanya bintang tamunya spesial. Nih buku-bukunya nih. Coba lihat. Ini untuk yang kemarin yang mega bestseller ya. Ini luar biasa ya. Ada waktu itu Nusarara. ada Nusarara ya. Iya. Masya Allah ini Kerja sama-sama Nusarara. keren-keren banget. Dan keren apa ya? Kokoh gitu Mi. Premium banget. Iya. Tuh lihat. Ini ada buku Tubuh dari Allah. Ya, Apa ini terinspirasi dari perjalanan gimana hidup. Kang Canun dulu Iya. menemukan Exactly. Keren Oh. banget ya. Saya terkagum-kagum. Senternya. Iya. di Iya. Santan. Wih, keren. Wah, ya Bunda Jadi mau harus lihat punya apa? ini. Tuh. Mau lihat mata. Iya, Iya. otak. Oh, ini ada otaknya. Iya. Wow. Masya Allah. Otak ciptaan Allah semua ya, titipan Luar Allah semua ya. biasa. Nah gitu. Jadi nggak perlu nunggu masuk kedokteran dulu Nah, untuk bisa belajar tentang anatomi tubuh Ya buat ampun. anak-anak. Anak-anak. Ini seru banget. Anak-anak Seru. kan suka yang Iya. kayak gini nih. Iya, Saya takjub. pengen share Iya. vibrasi rasa penasaran saya sama Kok Allah bisa dulu. ya kepikiran itu jadi center? Nah, gimana David? Nah, gimana Iya. tuh? Gimana ini Dami? Tuh. Ya Allah, lucu banget. Center gimana cara memvisualkan ini dan sesuai dengan usia anak-anak? Sesuai dengan usia. Sebenarnya ini banyaknya karena riset aja sih Ustadz Umu gitu. Jadi kami melihat bahwa ada gap ya antara kualitas buku anak yang ada di Indonesia dengan Iya. yang di luar gitu. Betul. Karena mungkin itu tadi seperti Ustadz bilang kalau Indonesia tuh masuk ke Malas baca. iya 2
terendah minat bacanya kayak gitu, di literasinya kayak gitu. Dan memang mungkin ada beberapa kebijakan yang membuat ya akhirnya anak-anak tuh hanya mendapatkan mungkin buku-buku yang tidak sesuai misalkan sama usianya segala macam. Nah, sedangkan kalau buku impor itu kan memang banyak ya, maksudnya kayak kreatif kayak gitu. Dan dari situlah kami berpikir bahwa gimana ya kalau kita juga bisa menghadirkan buku yang mengenalkan anak sama sains, kemudian tapi juga berikut ada value Islamnya juga, mengenalkan sama Allah, tapi juga ini sesuai sama pertumbuhan perkembangannya yang ketika anak baca itu mereka bisa tertarik gitu sama bukunya, bisa diam duduk gitu dan seru gitu, kayak gitu. Jadi dibikinlah itu dari hasil itu tadi research dari banyak. Soalnya kan di rumah itu aset terbesar kami itu adalah buku. Umur di rumah ada lebih dari 5.000 judul buku. Terdiri dari buku anak, baik itu buku anak Indonesia dan juga impor yang memang kami suka ya untuk ini. Dan juga buku-bukunya Kang Canun itu ada lebih dari berapa ya? 2.000 judul buku ada ya. 2.000 judul buku, Insya Allah. Jadi selama nikah itu memang kerjanya itu buku ke Singapura gitu. juga. Bahkan di masa-masa buku. di masa-masa tersulit kami itu kalau Chandra cuma bilang kayak gini, boleh untuk menghemat maksudnya jatah jajan nih kayak gitu, tapi nggak boleh satu bulan sama sekali nggak beli buku, harus ada asupan nutrisi setiap bulan yang baru gitu. Nah, saya jadi pingin penasaran, di masa tersulit apa waktu pernikahan di awal-awal? Awal-awal ya Ustaz ya. Awal-awal nikah itu kan kami kemarin tadi kan kami bilang ya, kami nikah muda banget ya. Mungkin bagi sebagian orang tuh dianggap muda, dan bahkan di keluarga besar tuh kami tuh yang paling muda, Ustaz. Mama, papa, mami, papi tuh nikah di atas 25 semua. Apalagi kita cucu pertama. Cicit pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara masing-masing. Cucu pertama. Jadi memang yang sangat dibanggakan banget di keluarga besar dua-duanya. Jadi ketika menikah pun memang sempat berkonflik itu. Apalagi kami beda banget kan. Saya orang Sunda, Kang Canu wong Kitogalo, Palembang. Yang kapal selam aja dimakan. Iya, ngeri. Bayangin. Berbeda Ngeri, banget. ah. Dari segi Sarapannya aja cuka. Kuat kali lambungnya. Lambungnya tuh. Iya, itu beda banget. Jadi ketika nikah pun itu sempat ada kekhawatiran dari keluarga besar saya, keluarga besar Kang Canu sama-sama kayak ini nanti bisa nggak ya? Iya, gitu. terlalu muda. Apalagi masih muda banget, nggak bisa ini. Nah, qadarullah bahkan waktu pas awal nikah itu kan kami mikir ya udah kita ngontrak rumah. Jadi dari awal itu ngontrak rumah sebisanya saat itu, dan waktu itu salah satu ujian terberat finansial pertama itu adalah kontrakannya kemalingan. Lagi. Ketika 8 bulan. Waktu itu lagi hamil. Hampir 8 bulan kemalingan. Hamil 8 bulan. Apa yang hilang? Kemalingan, semua mahar. Kan waktu itu Kang Chandra ngasih maharnya tuh dinar gitu, dinar, emas, cincin kawin, mas kawin, terus bahkan pemberian dari keluarga tuh dikasih kalung itu hilang. Tabungan persalinan. Waktu itu Ustaz kita beli kamera seperti yang ada di sini, gitu. Waktu itu buat apa, kita syuting gitu kan, kita udah mulai diundang tuh untuk karena kita nulis buku yang proposal tadi itu kita tulis bukunya. Terus kita launching saat akan nikah tuh. Kemudian itu dicetak Ummu, dan ternyata ada yang pre-order sampai 1.000 orang. Masya Allah, rezekinya. Zaman itu loh. Iya, di tahun 2012. Iya tuh. Jadi teman-teman Facebook aja gitu. Itu inget banget, kita baru cuman berdua saat itu. Kita kasih buat yang 100 pertama itu dapat tanda tangan sama puisi gitu. Kita tanda tanganin. Kita packing sendiri saat itu awal nikah. Iya. Waktu itu orang tua tuh sama sekali kayak ini apa, orang tua masih menganggap bahwa kami tuh nggak punya masa depan dengan ngerjain ini semua, ngerjain ini semua gitu. Karena waktu itu Fufu harus resign dari kebidanan karena memilih Kang Chan, kalau kamu harus 24 jam banget di klinik, gimana gitu kita bisa komunikasinya. Dan memang enggak di sana, aku juga tidak di klinik saat itu merasanya. Nah kemudian udah karena orang tua ini sempat tinggal di rumah Kang Chan dulu, di rumah mertua sekitar 3 bulan, tapi karena itu tadi ya banyak inilah banyak benturan segala macam. Udah kita coba untuk ngontrak. Dari ngontrak itu kemalingan. Habis semuanya, laptop hilang 2, dan itu ada naskah di situ. Bayangin banyak naskah Buku di situ. Sampai saat itu kayak ya Allah, ini kenapa ya sampai kayak gini. Waktu itu
akhirnya mungkin itu adalah cara Allah untuk meminta kita membenahi dulu komunikasi dan relasi kami sama keluarga, karena saat itu tidak ada tempat lagi karena trauma banget ya waktu itu. Nggak punya uang waktu Iya, itu, iya. uang buat lahiran gimana gitu kan. Semuanya udah udah hilang. Bahkan di masa-masa sulit itu tuh pernah saat jadi waktu itu belum ada penghasilan sama sekali, ditahan fee-nya. Ibu tuh punya kebiasaan untuk masukin, jadi Kang Chanun punya kebiasaan kalau di dompet itu kan suka ada receh-receh gitu loh, yang uang koin, dimasuk-masukin ke celengan dari itu. Itu waktu itu lagi dalam kondisi itu, dibuka celengannya, terus kita beli mie instan dari situ. Ya Allah, pakai uang Renceng-renceng. recehan. Iya, buat makan. Bisa survive alhamdulillah. Udah lagi Ya enggak. Allah. Terus akhirnya dari situlah, tapi sama Allah, tiba-tiba sama Allah ada salah satu editor Mas Yadi namanya, Kang Yadi Saifullah ya, editor salah satu penerbit besar, itu ngontak kami di Twitter saat itu, terus bilang, Bang Fufu, Mas Chanun bikinin dong buku buat kita, buku tentang pernikahan buat kita. Dan di situ nggak tahu kenapa kok ada ya orang yang mau percaya di saat kondisi seperti ini ya Ustadz ya. Iya. Itu Ustadz inget banget, Kang Chanun tuh waktu itu habis dapet uang fee dari training, uangnya tuh 2.500.000. Itu kita cari ke ke toko kayak ini ya di Bandung gitu ya, cari buat nyari Laptop second. notebook kalau Iya. dulu ya. Notebook itu kita beli, itu ingat banget harganya 2.500.000. Dari situlah kita ngetik bareng-bareng Mulai lagi. gantian. Iya. Dari situlah terbit buku dengan judul Jodoh Dunia Akhirat yang mega bestseller. Itu buku terlaris kami karena total penjualnya lebih dari 50.000 eksemplar. Wow. Mayar itu. Zaman itu pakai Twitter. Ya, betul. Pakai Itu Facebook. pertama kalinya adanya launching, saat itu launching, disupport juga sama penerbitnya, terus ngadain training dari situ, terus dipercaya dari satu kota ke kota lain untuk bedah buku itu. Bedah buku yang ditulis di saat kami nggak punya apa-apa saat itu. Nggak bisa, sampai tarik nafas. Tapi itulah sayangnya Allah ya. Satu diambil, jutaan lain dibuka. Nah, kemudian lahirlah anak pertama. Lahir anak pertama itu bareng sama buku. Jadi Launching. lahir dulu, terus kemudian 2 bulan after itu dikasih launching buku itu gitu. Dari kondisi itu, gue tuh inget banget sampai lahiran aja tuh di temen sendiri, namanya adalah Bidan Lisna, itu adalah sahabat aku ya. Luar biasa. Itu saya sampai nunggak dulu. Nah, aku lagi nggak punya uang. Bukan nunggak malah. Iya. Beliau sebenarnya bilang ke aku, kalian nggak usah mikirin free. Nggak usah bayar. Ya Allah. Waktu itu Ya. aku Ya Allah. karena emang Insya nggak punya. Allah. Nggak punya. Saking nggak punyanya. Iya, terus tapi aku bilang, nah bentar ya, tungguin belum cair fee-nya. Nanti ya kalau misalkan udah cair aku nanti gitu. Tapi alhamdulillah pas udah lahiran anak pertama itu sekitar 2 atau 3 hari langsung keluar, langsung aku bayarin. Ya Allah. Sampai sekarang kayaknya beliau tuh benar-benar berjasa banget. Udah bantu ngelahirin 3 anak ya, itu sama-sama. Bidan ini. Ya, Bidan Lisna Lisna. namanya. Masih ada sekarang? Ada di Ciwidey daerah sana. Ya Allah. Beliau itu yang Bidan Lisna, nanti kalau saya lahiran ya. Masya Allah. Iya, benar. Jauh ya ke Benar, Ciwidey, Bidan. tapi nggak apa-apa Nggak deh. apa-apa, Bidan, demi punya bayi saya pingin banget. Bidan. Masya Kalau Allah. bidannya sesolihah ini, pasti Allah mudahkan. Nah, waktu itu ya dari buku aja Iya. kehidupan. dari buku itu Orang dari tua nggak kecewa, antum mau jadi dokter loh. Iya, Dokter pasti. Kecewa jelas. Gimana jelas, tuh? kecewa banget. Jelas kecewa banget. Jadi kan di satu sisi gini ya, karena pada saat itu kan saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa dulu saya mau masuk kedokteran hanya sekedar untuk alasan mencari ruh. Iya. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Iya. Itu alasan yang nggak make sense Iya, sih. nggak Maksudnya make nggak akan sense. diterima. Iya. Dan jadi pada saat itu karena keterbatasan ilmu ya saya hanya bisa bilang ya mau masuk ke kedokteran. Itu saya ingat banget ketika saya bilang mau masuk ke kedokteran, itu mami papi dan semuanya bersyukur karena tidak ada yang memaksakan. Iya. Mami papi itu Iya. tidak memaksakan saya untuk masuk kemana. Alhamdulillah ini pilihan sendiri gitu. Satu-satunya di keluarga besar yang bisa masuk FK. Ya. FK Unpad ya. Unpad lagi favorit kan. Masya Iya. Allah. Nah itu sampai seperti jadi betul-betul sampai sujud syukur dan saya bisa memahami betapa kecewanya ketika ternyata dalam perjalanannya klinis kayaknya bukan dunia saya. Waktu Gitu. itu habis nikah itu sempet kan udah mau masuk itu koas ya. Iya.
Mau daftar kelas. Iya, udah datang Iya. Bu, udah perkumpulan sama teman-temannya, Iya. pulang-pulang nangis meluk saya, nggak mau jadi dokter, Iya. nggak mau kok. Di mana-mana orang pengen jadi dokter. Ini malah nggak mau jadi dokter. Memang agak lain memang. Jadi saat itu Bu yang bilang sama Mami, boleh nggak Mami kasih aku kesempatan waktu, nanti semoga nanti bisa membantu kakak untuk Diyakinkan iya hatinya. meyakinkan hatinya kayak gitu. Jadi sebenarnya 5 tahun pertama pernikahan itu konflik ya sama orang tua tuh karena itu gitu. Perbedaan pendapat Sama itu. semua Hidup, orang ya. iya Iya, betul. perbedaan pendapat itu. Jadi mereka sampai merasa ini mau masa depan kalian mau kemana gitu. Iya, Apalagi iya. mama, papa juga kan pengennya jadi bidan ya, Iya. Sadia. Iya. Punya klinik sendiri kayak gitu Orang tua kan pinginin pasti-pasti. Iya Betul. betul. Atau ya udah masuk ASN aja Iya. kayak gitu, bahkan udah pernah tes kayak gitu. Memang hatinya saat itu nggak di sana. Sampai kami menjadi penulis buku, jadi trainer, pembicara dari satu tempat ke tempat lain pun belum ada ridho di situ. 5 tahun ya, 5 5 tahun tahun kurang sampai lebih. lahirlah ini Sakinah. Sakinah ini. Bukan.